Tiga, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang orang-orangnya terdiri saya sendiri, Siti Halimatus Sadiah. Lanjut guys. Saya Novita Sari dan Serinda Wayuni. Guys, Saya Siti Amin. Saya Teddy Setiawan. Saya Hasnawir dan Ridho Nur Faisal dan Zakati Nur Fitria. Selanjutnya di slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah pertanyaan yaitu dalam membuat perda apakah diperbolehkan memasukkan ketentuan pidana. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Halimatus Sadiah. ya jadi menurut kelompok kami dan hasil diskusi kita semua Pak, boleh karena sebagai sumber normatif dalam sistem pembangunan daerah, perancangan dan pelaksanaan peraturan daerah itu harus disusun sebaik mungkin. Selain itu, perancangan dan pelaksanaan peraturan daerah itu harus dipandang sebagai hal dinamis untuk memberi peluang bagi pemerintah daerah yang bermaksud membangun kredibilitas negara melalui potensinya dalam membangun daerah tersebut. Seperti itu, Pak. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Lanjut ya. Lanjut. Baik, saya akan menjelaskan lagi. Jadi dari yang dijelaskan pada slide 1 tadi, bukan hanya semerta-merta kita diperbolehkan, tetapi kita juga merujuk pada bahwasannya sudah ada undang-undang perda yang dibentuk dan mengandung tentang peraturan pidana, yaitu contoh perdanya yaitu Perda nomor 20 tahun 2003 tentang garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai. Kemudian pasal 20 yang itu menyebutkan barang siapa melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 10 ayat 2, pasal 11, pasal 13, pasal 13 ayat 1 dan seterusnya. Slide-nya lanjut. Mungkin sedikit penambahan ya dari saya terkait Perda nomor 20 tahun 2003 ini. Kenapa ini bisa kita jadikan contoh perda yang mengandung ketentuan pidana? Karena kita ketahui bahwasanya untuk rumusan ketentuan pidana itu sendiri itu kan harus menyatakan secara tegas apakah pidana dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif. Kemudian untuk menghindari perumusan dalam ketentuan pidana ini yang tidak menunjukkan dengan jelas apakah unsur-unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif, dalam bahasa perundang-undangan menentukan apakah kumulatif alternatif menggunakan kata sambung dan atau, seperti itu. Jika menggunakan kata sambung dan berarti merupakan kumulatif, maka sedangkan jika menggunakan kata atau maka merupakan alternatif, seperti itu. Jadi kenapa kita gunakan
Perda nomor 20 tahun 2003 ini karena dalam perda ini keracunan. Lanjut aja ya. Gimana? Lanjut aja. Kan bisa Lanjut aja. Nanti diedit ya. Kenapa kita pakai perda ini? Karena di dalam perda ini masih terdapat kerancuan dalam menentukan sifat kumulatifnya. Apakah kumulatif atau alternatif. Nah, jadi pada perda ini menunjukkan kerancuan dan ambigu dalam perumusan ketentuan pidana. Apakah merupakan alternatif atau kumulatif? Sebab masing-masing pasal dijadikan rujukan atau landasan pemidanaan. Sebenarnya adalah suatu delik pidana tersendiri yang artinya masing-masing pasal sebenarnya berdiri sendiri sebagai suatu delik, di mana masing-masing orang yang melanggar satu pasal tersebut sudah bisa dikenakan pidana seperti itu. Namun yang menjadi rancu karena dalam perda yang tadi menggunakan kata dan yang berarti menunjukkan sifat kumulatif suatu ketentuan pidana. Seperti itu. Logikanya yang timbul dari penggunaan kata dan adalah seseorang baru dapat dipidana jika melakukan perbuatan yang lebih dari satu tersebut tidak bisa dipidana jika hanya melakukan satu perbuatan saja. Contohnya yang ini tadi. Kayak gitu. Mungkin itu aja sih. Alasannya. Nah, berikutnya adalah sanksi denda ketentuan pidana. Bisa melanjutkan. Ya, ketentuan pidana dalam peraturan daerah akan dijelaskan oleh Si Aminah. Silakan. Baik, terima kasih kawan-kawan. Ya, sanksi denda ketentuan pidana dalam peraturan daerah itu pemberlakuan denda dalam ketentuan pidana di Perda masih mempergunakan landasan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang masih memberlakukan sanksi denda maksimum setinggi-tingginya adalah 50 juta rupiah. Sementara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sudah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 menyebutkan Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Berdasarkan ketentuan yang telah ada, maka peraturan daerah yang sudah berlaku maupun yang dibuat, ketentuan mengenai denda paling banyak maksimum harus mengikuti pasal 143 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bagi peraturan daerah yang sudah ada sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ketentuan pidananya masih mengikuti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka ketentuan pidananya harus dirubah untuk menyesuaikan dan mengikuti ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ya, mungkin itu beberapa sanksi yang telah ditetapkan dalam Perda yang telah ada sebelumnya dan direvisi di tahun 2004. Seperti itu. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Baik, jadi dalam pembahasan kali ini dasar hukum yang kita gunakan mengapa bahwasannya perda itu boleh mengandung ketentuan pidana. Itu ada 2 dasar hukum atau ada 2 peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan tentang jenis sanksi yang dapat dimulai dalam perda. Yang dimana 2 peraturan tersebut akan dijelaskan oleh 2 teman kita, Indah dan Nikita, mungkin bisa dijelaskan. Baik, saya akan menjelaskan ada 2 peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan tentang jenis sanksi yang dapat dimulai dalam perda. Yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi hanya undang-undang, Perpu dan Perda. Sanksi merupakan pengurangan hak seseorang atau warga negara dan karena merupakan pengurangan hak, produknya harus dihasilkan oleh pemerintah dan perwakilan masyarakat, dalam hal ini DPRD. Lanjut Sri Indah Wayuni. Lanjut yang kedua, undang-undang Dari seorang undang-undang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang UU PD Pasal 15 UU PP menyebutkan materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah. Sementara Pasal 238 UU PD menyebutkan, yang pertama, perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksa penegakan atau pelaksanaan perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik. Yang kedua, perda dapat memuat ancaman pidana, kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling lama banyak 50 juta rupiah. Yang ketiga, perda dapat buat ancaman pidana, kurungan atau denda selain dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Itu aja. Ya baik, jadi itu tadi 2 pasal. Nah dari pasal itu kita bisa melihat sesuai dengan ketentuan sanksi yang telah dijelaskan oleh Siti Halimah bahwasannya meskipun ada sifatnya kurungan atau penjara, tetapi tetap bisa tergantikan dengan yang namanya denda, yang dimana tadi maksimalnya adalah 50 juta. Mungkin itu dari semuanya, mungkin bisa diberikan kesimpulannya oleh Saudara Teddy atau Saudara Katinur Fitri ya. Kesimpulannya apa tuh? Kayak apa kesimpulannya? Baik, Kesimpulannya jadi boleh mengandung ketentuan hukum berdasarkan dengan contoh yang telah kita perkuat dengan contoh tadi, dan diperkuat dengan 2 pasal yang mengatakan bahwasanya hal itu dibolehkan. Itu Intinya tuh perda itu memuat ketentuan pidana semua. Nah, itu kan ada jumlah maksimumnya 50 juta dan kurungan penjara selama 6 bulan. Nah, terus 10 menit lagi berakhir dan 10 menit dan apa namanya? Dan perda ini kan harus melibatkan DPR daerah juga, DPRD kabupaten atau kota.
itu juga dilibatkan, karena kalau melebihi dari itu ya, intinya tuh semua perda itu menganut ketentuan pidana. Mau berakhir deh, Baik, kayak Fitri kan. baik, terima kasih tambahan dari Pak, teman-teman mungkin ini semua. aja Pak presentasi dari Karena kelompok 2 kurang dan lebihnya kami mohon maaf ya Pak. Mungkin dari presentasi kami ini terdapat kesalahan kata, sikap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Karena kesalahan hanya milik kita dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri Pak dengan ucapan alhamdulillah dan ayo sama-sama guys. Dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.